Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali bersama saya Vina Rani AS Arifin dengan nomor pokok mahasiswa 02272311067. Pada video akhir pembelajaran kali ini teman-teman, kita akan memasuki bagian yang sangat menarik, yaitu part 7 dari seri pembelajaran ekonomi syariah kita. Di sini saya akan membahas rangkuman dari 6 bagian part sebelumnya yang telah dibahas, dari perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, praktik perbankan syariah di Indonesia, hingga inisiatif Bank Indonesia dalam pengembangan perbankan syariah. Semua akan kita ulas kembali dalam video kali ini. Nah, dengan rangkuman ini diharapkan teman-teman dapat lebih memahami dan mengingat konsep-konsep penting yang telah dipelajari nih. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pada part 1, perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Nah, teman-teman, ekonomi syariah dan ekonomi konvensional memiliki landasan yang berbeda dalam pendekatannya terhadap keuangan. Nah, ekonomi konvensional berfokus pada profit maximization, di mana tujuan utama adalah meraih keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Nah, dalam sistem ini, transaksi yang melibatkan bunga diperbolehkan, meskipun hal tersebut dapat menyebabkan ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu, terutama yang lebih lemah secara ekonomi. Nah, sebaliknya, ekonomi syariah berpegang pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, dalam ekonomi syariah, setiap transaksi harus memenuhi kriteria keadilan dan transparansi. Riba atau bunga dilarang karena dianggap merugikan, sedangkan keuntungan harus diperoleh melalui usaha yang sah dan adil. Ini menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan berkelanjutan, di mana semua pihak dapat merasakan manfaat dari transaksi yang dilakukan. Salah satu aspek penting dari ekonomi syariah adalah larangan terhadap gharar atau ketidakpastian dan masyir atau perjudian. Nah, transaksi yang melibatkan unsur-unsur ini dianggap tidak etis dan dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, ekonomi syariah mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan memahami perbedaan mendasar ini, kita dapat melihat bagaimana ekonomi syariah menawarkan alternatif yang lebih etis dibandingkan dengan sistem konvensional.
Nah, ini menjadi penting dalam konteks globalisasi saat ini, di mana banyak individu dan perusahaan mencari cara untuk berinvestasi dan berbisnis dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai moral mereka. Akhirnya, pemahaman tentang perbedaan antara kedua sistem ini sangat penting bagi para pelaku bisnis dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan akan ada peningkatan kesadaran tentang pentingnya memilih praktik bisnis yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika. Nah, pada part kedua yaitu praktik perbankan syariah di Indonesia. Nah, teman-teman, perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat sejak diperkenalkannya Undang-Undang tentang Perbankan Syariah pada tahun 1992. Saat ini terdapat berbagai bank syariah yang menawarkan produk dan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun demikian, industri ini masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk-produk keuangan syariah, serta persaingan ketat dengan bank konvensional. Nah, salah satu tantangan utama adalah stigma bahwa produk perbankan syariah lebih rumit dibandingkan dengan produk konvensional. Nah, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami bagaimana sistem bagi hasil bekerja atau bagaimana investasi sesuai syariah dapat memberikan keuntungan. Nah, oleh karena itu edukasi menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Nah, tentang manfaat perbankan syariah. Di sisi lain, peluang pertumbuhan industri ini sangat besar dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Semakin banyak orang yang mencari alternatif dari bank konvensional, dukungan dari pemerintah dalam bentuk regulasi yang mendukung serta promosi produk-produk syariah juga menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan sektor ini di masa depan. Nah, bank-bank syariah juga mulai mengembangkan produk inovatif untuk menarik nasabah baru. Misalnya, mereka menawarkan pembiayaan untuk usaha mikro kecil menengah atau UMKM dengan skema bagi hasil yang menarik. Ini tidak hanya membantu meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk berwirausaha. Dengan semua tantangan dan peluang ini, masa depan perbankan syariah di Indonesia terlihat cerah jika semua pihak bekerja sama untuk meningkatkan pemahaman dan aksesibilitas terhadap produk-produk keuangan syariah.
maka sektor ini dapat berkembang lebih jauh lagi dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Pada part 3, optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Nah, teman-teman, era digital telah membawa perubahan besar dalam cara layanan keuangan disampaikan kepada nasabah. Nah, perbankan syariah di Indonesia memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan aksesibilitas layanan kepada nasabah. Nah, dengan adanya mobile banking dan internet banking, nasabah kini dapat melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja tanpa harus mengunjungi kantor cabang. Namun, transformasi digital ini tidak tanpa tantangan keamanan data menjadi salah satu isu utama yang harus diperhatikan oleh lembaga keuangan. Nah, dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi, risiko kebocoran data pribadi nasabah juga meningkat. Oleh karena itu, bank-bank syariah perlu menginvestasikan sumber daya untuk memastikan bahwa sistem keamanan mereka cukup kuat untuk melindungi informasi nasabah. Selain itu, kolaborasi antara bank syariah dengan perusahaan fintech juga dapat membuka peluang baru untuk inovasi layanan keuangan. Fintech menawarkan solusi teknologi yang dapat membantu bank-bank syariah dalam mempercepat proses layanan serta meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, dengan memanfaatkan teknologi terbaru, bank-bank syariah dapat menawarkan produk-produk baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasabah modern. Pentingnya edukasi digital juga tidak bisa diabaikan dalam proses transformasi ini. Nasabah perlu diberikan pemahaman tentang cara menggunakan layanan digital dengan aman serta manfaat dari produk-produk keuangan berbasis teknologi. Nah, dengan edukasi yang tepat, masyarakat akan lebih percaya diri dalam menggunakan layanan perbankan di perbankan digital. Nah, dengan semua potensi dan tantangan ini, optimalisasi infrastruktur digital dalam industri perbankan syariah menjadi langkah penting menuju masa depan yang lebih baik. Nah, jika dikelola dengan baik, transformasi digital ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperluas aksesibilitas layanan keuangan bagi masyarakat luas. Nah, teman-teman, pada part keempat, peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Nah, teman-teman, lembaga-lembaga pendukung memiliki peranan penting dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia.
Nah, Badan Pengawas Keuangan Syariah atau disingkat sebagai BPKS bertugas untuk memastikan bahwa praktik-praktik perbankan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. BPKS melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah agar tetap patuh terhadap regulasi dan menjaga integritas sistem keuangan. Selain BPKS, kolaborasi antara bank-bank syariah dengan lembaga pendidikan juga sangat penting melalui program-program edukasi dan penelitian bersama. Pemahaman tentang produk-produk keuangan syariah dapat ditingkatkan baik di kalangan mahasiswa maupun masyarakat umum. Nah, hal ini akan membantu menciptakan generasi baru profesional keuangan yang memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah secara mendalam. Nah, industri pendukung lainnya seperti asuransi syariah dan lembaga investasi juga memiliki kontribusi signifikan terhadap perkembangan perbankan syariah. Nah, dengan menyediakan produk-produk yang saling melengkapi, mereka dapat membantu memperkuat ekosistem keuangan syariah secara keseluruhan. Sinergi antara berbagai lembaga ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor perbankan syariah di masa depan. Pentingnya dukungan dari pemerintah juga tidak bisa diabaikan dalam pengembangan perbankan syariah. Regulasi yang mendukung serta insentif bagi lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah akan mendorong pertumbuhan sektor ini secara keseluruhan. Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang sehat bagi industri ini. Dengan adanya berbagai lembaga pendukung dan kolaborasi antar sektor, pengembangan perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh secara berkelanjutan. Ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi para pelaku industri, tetapi juga bagi masyarakat luas melalui peningkatan aksesibilitas layanan keuangan yang adil dan transparan. Pada part 5, transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Nah, teman-teman, kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat sebagai OJK pada tahun 2011 membawa perubahan besar dalam pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk perbankan syariah sebelumnya. Bank Indonesia memiliki tanggung jawab ganda sebagai pengatur kebijakan moneter sekaligus pengawas lembaga keuangan. Dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia kini lebih fokus
pada stabilitas moneter, sementara Otoritas Jasa Keuangan mengawasi lembaga-lembaga keuangan, termasuk bank-bank syariah. Transformasi ini memungkinkan Bank Indonesia untuk lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Otoritas Jasa Keuangan memiliki mandat untuk meningkatkan perlindungan konsumen serta memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangan mematuhi regulasi yang ada. Sinergi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat bagi sektor perbankan syariah. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dari Otoritas Jasa Keuangan, diharapkan praktik-praktik tidak etis dapat diminimalisir sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Hal ini penting agar masyarakat merasa aman dalam menggunakan produk-produk keuangan berbasis syariah serta mendorong pertumbuhan industri secara keseluruhan. Nah, Bank Indonesia juga aktif mengambil inisiatif strategis untuk mendukung pengembangan perbankan syariah melalui program-program edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya produk-produk keuangan berbasis syariah. Melalui seminar-seminar dan kampanye publik, Bank Indonesia berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat investasi sesuai prinsip-prinsip Islam. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan perbankan syariah dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia. Sinergi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga-lembaga pendukung lainnya, serta partisipasi aktif masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan pengembangan sektor ini di masa depan. Nah, teman-teman, pada part ke-6 yaitu inisiatif Bank Indonesia dalam perencanaan pengembangan perbankan syariah. Nah, teman-teman, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Bank Indonesia telah mengambil berbagai inisiatif strategis untuk mendukung pengembangan perbankan syariah di tanah air. Salah satu inisiatif tersebut adalah program edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya produk-produk keuangan berbasis syariah. Melalui seminar-seminar dan kampanye publik, Bank Indonesia berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat investasi sosial, investasi sesuai prinsip-prinsip Islam. Selain itu, Bank Indonesia mendorong kolaborasi antara bank-bank syariah dengan perusahaan fintech untuk menciptakan inovasi baru dalam layanan keuangan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, bank-bank syariah dapat menawarkan produk-produk baru yang lebih menarik lagi bagi nasabah muda saat ini. Nah, inisiatif ini tidak hanya akan meningkatkan
daya saing bank-bank tersebut, tetapi juga memperluas aksesibilitas layanan kepada masyarakat luas. Nah, Bank Indonesia juga aktif terlibat dalam penyusunan regulasi yang mendorong pertumbuhan sektor perbankan syariah serta pengembangan infrastruktur pasar modal berbasis syariah. Regulasi tersebut bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri, sehingga mereka dapat beroperasi dengan lebih nyaman. Nah, pentingnya dukungan dari pemerintah dalam bentuk insentif fiskal atau kebijakan pro syariah juga menjadi faktor pendorong bagi perkembangan sektor ini. Dengan adanya dukungan tersebut, diharapkan bank-bank syariah dapat bersaing secara efektif dengan baik dengan bank konvensional serta menarik lebih banyak nasabah potensial. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Bank Indonesia berharap bahwa perbankan syariah dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Alhamdulillah, kita telah sampai di akhir video pembelajaran part 7 ini. Semoga rangkuman yang telah saya bahas dapat membantu teman-teman dalam memahami materi ekonomi syariah dengan lebih baik. Jangan lupa untuk menonton kembali video-video sebelumnya jika ada yang ingin teman-teman dalami lebih lanjut. Jika teman-teman menemukan informasi ini bermanfaat, silakan like dan subscribe channel ini, dan saya juga sangat menghargai komentar dan pertanyaan dari teman-teman sekalian. Jadi, jangan ragu untuk meninggalkan kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Saya Pinarani AS Arifin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.